Terima kasih Sobat Libas. Kita kembali lagi masih sama Kak Febriani Rahayu di sini, dan tentu juga pasti masih yang banyak bertanya-tanya. Atas kalau kita sudah UKBI, apakah perlu nanti ada semisalnya begini Kak, ketika tes mungkin belum sampai di skor yang memuaskan lah, atau tadi dikatakan ada kan batasan masing-masing, ada kualifikasinya kan. Nah, ketika ingin melakukan tes lagi, kan pasti ada pertanyaan, apakah nanti tesnya itu diulang lagi dari awal, atau nanti seperti apa sih? Itu kira-kira gambarannya, silakan Kak. Iya, jadi UKBI itu berlaku sertifikatnya itu selama 2 tahun. Tapi kalau memang mungkin merasa bahwa skornya itu kurang memuaskan, bisa melakukan UKBI lagi. Tapi ada jangka waktunya. Kalau saya tidak salah itu sekitar 2 bulan. 2 bulan kemudian baru bisa mengikuti ujian lagi kembali. Dan di UKBI itu ada beberapa seksi. Jadi ada beberapa paket yang bisa kita ambil. Jadi ada paket 1, paket 2 dan paket 3. Paket 1 itu ujiannya itu yang pertama mendengarkan, kemudian merespons kaidah, dan yang ketiga itu membaca. Sementara di paket 2 itu ada tambahannya itu berbicara, menulis. Ya, paket 2. Kemudian yang paket 3 ada tambahannya lagi, seksinya itu tambahannya seksi berbicara. Jadi memang UKBI ini sudah sangat modern dan sangat unggul, bisa disandingkan dengan uji kebahasaan yang lain, karena dia itu sudah mengadaptasi, dia sudah teradaptasi dengan namanya itu multi stage. Jadi dia itu semakin kita banyak menjawab di awal, semakin kita banyak menjawab soal di awal itu, dan itu benar, maka kita akan diberikan semakin banyak soal. Semakin banyak soal, otomatis peluang untuk kita mendapat skor yang lebih tinggi itu juga semakin besar, seperti itu. Jadi di awal itu kita harus memang menjawab dengan benar-benar. Jadi untuk kita mendapatkan skor yang lebih banyak juga kemungkinannya semakin besar, seperti itu. Nah, terus pasti ada pertanyaan lagi. Wah, berarti kalau kita tes UKBI ini ada biaya pendaftaran kan? Karena kan TOEFL atau IELTS itu kan semua ada gitu. Nah, itu kira-kira berapa sih biaya pendaftarannya Kak? Iya, jadi UKBI itu ada beberapa kategori ya. Jadi untuk siswa siswa SMP SMA itu gratis. Ya, jadi tidak dipungut biayanya itu 0 rupiah. Untuk siswa SD, SMP dan SMA. Ya, itu gratis. Nah, kalau mahasiswa itu dikenakan biaya 100.000 saja. 100.000. Iya, 100.000, dan untuk umum itu 300.000. Ya, 300.000. Jadi memang kalau dibandingkan dengan TOEFL atau IELTS itu memang dia lebih murah dibandingkan dibandingkan dengan TOEFL tes yang lain. Jadi sangat-sangat beruntunglah kita diberikan fasilitas sebaik UKBI. Iya, karena kalau tes TOEFL kan sekarang kalau tidak salah 600-an ya. Iya, itu yang ITP. Kalau yang IBT itu bisa jutaan, 3 juta seperti itu. Oke. Nah, inilah sebenarnya kita juga harus bangga sebagai warga negara Indonesia, apalagi sudah diberikan kemudahan untuk uji kemahiran bahasa Indonesia. Karena kalau tadi berbicara manfaatnya juga banyak, dan apalagi kalau kita melihat perkembangan ini kan semakin maju. Tidak menutup kemungkinan UKBI ini nantinya akan dipakai, bahkan diwajibkan harus memiliki mungkin seperti TOEFL dan IELTS dan lain-lain. Sehingga kalau bisa, tapi ini Kak gimana? Kalau umpamanya dia sudah tes begitu kan, terus hasilnya alhamdulillah sudah cukup memuaskan walaupun tidak sempurna. Nah, ketika itu apakah cukup sekali saja untuk tes dan itu bisa digunakan dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan, atau sebenarnya ada semacam istilah terus mengupgrade, memperbarui, atau gimana nih Kak? Iya, kalau itu sebenarnya bergantung, yang pertama itu bergantung dari institusi yang mensyaratkan tersebut, apakah dia ada skor tersendiri, maksudnya yang harus dilewati seperti itu. Jadi kayak
kemarin beasiswa unggulan itu memang tidak ada skor yang harus dilewati seperti itu. Jadi memang syaratnya hanya memiliki sertifikat UKBI. Nah, syarat memiliki sertifikat UKBI itu selama masih masuk kategori terbatas, yaitu 326 itu masih mendapatkan sertifikat. Tapi kalau kita yang kita lihat selama ini sepertinya kalau sudah unggul itu baru kayak aman begitu, kayak memang orangnya memang bahasanya bagus, kemampuan kebahasaannya bagus, itu kalau sudah masuk di predikat unggul. Yang sekitar berapa ratus tadi tuh skornya? Dia sekitar 600. 600 tuh sudah unggul ya? Iya. Dan kemarin juga, dan bukan juga kemarin, maksudnya setiap perhelatan pemilihan duta bahasa nasional itu syaratnya memang harus unggul. Kalau mau bisa jadi salah satu wakil dari provinsi itu harus memiliki sertifikat UKBI yang berpredikat unggul. Jadi inilah sebenarnya yang memang apa ya, kalau bisa kita katakan adalah suatu hal yang baik dan bisa kita lakukan gitu. Kalau teman-teman gitu kan, kalau teman-teman sudah yakin atau ingin mengikuti tes UKBI bisa langsung ke kantor bahasa saja kalau mungkin ingin lebih jelasnya, atau bisa mungkin juga mengunjungi laman-laman media sosial dari kantor bahasa juga sudah sangat jelas, walaupun nanti tesnya akan tetap secara daring. Jadi mungkin kenapa tesnya secara daring, karena untuk lebih meminimalisir dan mungkin hasilnya juga akan lebih akurat gitu ya Kak ya. Iya, dan UKBI itu dikontrol secara langsung. Jadi ketika kita melakukan ujian, kita langsung terekam terekam di pusat, dan itu dipantau langsung dari pusat. Jadi yang namanya ada kecurangan atau apa itu sangat tidak mungkin ya Kak ya, karena itu tadi bahwa memang tes ini betul-betul sangat murni dan bisa dipertanggungjawabkan lah istilahnya keakuratannya. Lalu pentingnya publikasi, pentingnya sosialisasi perihal giat adaptif UKBI ini. Nah, lantas sampai sejauh ini dari pihak KKLP Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara bagaimana untuk terus menggencarkan agar para generasi muda kita mulai sadar dan mau untuk mengikuti tes UKBI itu sendiri. Silakan Kak. Iya, jadi di kantor bahasa kami yang bisa kami lakukan memang terus menyosialisasikan UKBI ini, karena memang UKBI ini sangat penting dan sangat bermanfaat. Jadi yang bisa kami lakukan hanya ini Kak, melakukan uji kemahiran berbahasa Indonesia di berbagai instansi, dan juga kami mengundang para pemangku kepentingan lah, yang istilahnya kayak yang punya peran di suatu institusi itu untuk mengikuti UKBI ini dan merasakan manfaatnya, seperti itu. Jadi memang sangat ini ya, betul-betul bagaimana bisa semua merasakan manfaatnya. Tapi apakah dalam waktu dekat ada target tidak mau ke mungkin apakah ke sekolah-sekolah atau istilahnya universitas dulu, atau apa ini ke depan? Iya, kalau dari kita kan mengikut target yang ditentukan oleh pusat dari Badan Bahasa. Nah, kalau untuk tahun ini sebenarnya target kita sudah lebih. Jadi ini kan sudah akhir tahun. Jadi dari awal itu kita sudah ditentukan kantor bahasa itu 1098 kalau tidak salah harus melakukan uji kemahiran berbahasa Indonesia. Jadi itu sudah terpenuhi, malah melampaui dari target yang sudah ditentukan oleh Badan Bahasa di kantor bahasa. Nanti tahun depan kami masih menunggu juknis dari pusat dulu supaya kita tahu berapa jumlah target selanjutnya, seperti itu. Betul sekali. Nah, lantas kira-kira ke depan apakah akan ada inovasi lain yang dilakukan mungkin dari teman-teman di kantor bahasa Sultra? Apakah inovasi ini akan istilahnya sebuah terobosan baru sehingga lebih menarik daya minat adik-adik atau teman-teman kita untuk mau mengikuti tes UKBI itu sendiri? Ini gimana Kak? Iya,
mungkin kita akan ini ya, kan di kantor bahasa banyak kegiatan-kegiatan dan kemarin sebenarnya sudah sempat dijalankan juga untuk siswa-siswa SMA itu yang ada kegiatannya di kantor bahasa itu mereka harus mengikuti UKBI. Jadi memang harus sosialisasinya hanya sebatas itu. Jadi cuma untuk bagaimana memperkenalkan UKBI itu ya dengan mereka melakukan uji kemahiran berbahasa Indonesia itu. Dan alhamdulillah responnya itu sangat-sangat positif dan mereka kayak menganggap bahwa wah, ternyata ada UKBI dan tidak semudah itu untuk menyelesaikan soal-soal itu. Jadi memang yang perlu kita lakukan hanya terus menggiatkan sosialisasi UKBI. Nah, adapun dari pengembangan aplikasinya tersebut, itu kan aplikasi yang diciptakan oleh Badan Bahasa. Nah, itu memang masih harus terus dilakukan pengembangan karena bagaimanapun suatu aplikasi itu harus terus dikembangkan agar bisa agar bisa dirasakan manfaatnya betul-betul oleh masyarakat dan juga peran-perannya itu semakin diperkuat, misalnya untuk disyaratkan di mana, di profesi apa, seperti itu yang sedang dilakukan oleh Badan Bahasa. Ya, betul sekali. Nah, kira-kira mungkin ke depan dari pihak KKLP, Kantor Bahasa Sultra, apa yang mungkin menjadi harapan ini dengan adanya UKBI Giat Adaptif Merdeka? Tentu kan kita menginginkan hal yang positif ini menjadi manfaat bagi kita semua. Apa yang ingin disampaikan? Silakan. Ya, jadi harapan kami dari Kantor Bahasa karena beberapa pengalaman yang kami terima ketika kami ingin melakukan uji kemahiran berbahasa Indonesia itu, apalagi yang berbayar, yang ini kan yang gratis SD SMP. Jadi memang kami ujikan banyak itu SD SMP. Tapi ketika sudah diujikan ke mahasiswa atau ke guru itu ada beberapa yang kurang istilahnya kurang welcome dengan kegiatan tersebut karena berbayar, harus dipungut biaya. Jadi harapan kami kegiatan UKBI ini bisa didukung penuh oleh berbagai pihak karena kita kan ini negara yang heterogen, negara yang banyak budaya, banyak bahasa. Jadi sudah sepantasnya kita itu memiliki uji kemahiran berbahasa Indonesia, supaya kan kita banyak yang bahasa daerah, ada ya juga yang campur dengan bahasa asing. Jadi sampai di mana kita kemampuan bahasa Indonesia kita itu kita bisa mengetahui dengan UKBI tersebut. Jadi untuk melakukan tes UKBI itu tidak sama sekali tidak ada ruginya, sama sekali tidak ada ruginya, pasti akan membawa manfaat meskipun memang harus membayar, ada yang harus dibayar, tapi itu kalau dibandingkan dengan tes yang lain lebih murah dan juga manfaatnya itu bisa kita rasakan. Jadi saya harap, kami berharap kegiatan UKBI ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat dan bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh pihak. Seperti itu. Jadi begitu ya pemirsa, bahwa memang penting adanya tes UKBI ini, dan semoga dengan adanya tes UKBI ini bisa sekaligus menambah wawasan pasti dan akhirnya nanti akan menjadi sebuah hal yang luar biasa dirasakan manfaatnya. Oke, terima kasih. Tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara. Saya luar biasa terima kasih lagi Kak Febriani Rahayu SS yang sudah hadir. Luar biasa, ternyata banyak manfaat yang bisa kita rasakan dengan adanya tes UKBI ini, dan memang UKBI khususnya di Giat Adaptif Merdeka ini juga sudah sangat diperuntukkan, dan kedepannya pasti akan ada inovasi-inovasi lain yang bisa dilakukan. Nah, dan saya juga terima kasih untuk pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan kami. Mohon maaf jika ada salah kata, dan saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Terima kasih Kak.